Oke, Underway Talk sebut ideas. Hari ini kita kedatangan tamu lagi dan terima kasih sudah datang abang kita dari mana nanti akan kita kenalkan. Ini dia Listiono. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Oke, dia ini punya banyak jabatan dan nanti kita akan tanya-tanya. Banyak bintang. Ketua Komisi 2, kemudian aktif di AMPG, Ketua MPG, juga Kaltim. Ketua Umum Pebasasi itu organisasi yang menaungi bisbol dan Softball baseball. Ya, softball baseball Kaltim. Sebelum kita masuk jauh tanya, saya mau nanya dulu, beliau background-nya gimana sih kok bisa sampai akhirnya jadi anggota DPD Kaltim dan Ketua Komisi 2? Aduh, kalau ini agak panjang ceritanya, tapi saya persingkat aja. Siap. Jadi pertama saya ini entrepreneur awalnya. Awalnya saya di PT BFI Finance dulu, saya kepala cabang keliling di BFI, perusahaan BFI Multi Finance Indonesia, TBK. Keliling lah untuk Kalimantan Timur sebagai kepala cabang. Dan kemudian memang saya bersahabat dengan Bapak Jurli Masud, sahabat saya waktu SMP, memang satu kelas. Termasuk juga anggota DPRD Kota hari ini Pak Novan Saroni, yang kebetulan memang kami dari Partai Golkar Kaltim. Jadi ketika itu memang nggak sengaja sebenarnya saya menawarkan, misalnya mau beli kapal waktu itu, saya ingat betul, saya telepon Pak Rudi, dia ketawa-ketawa, terus ya dia bilang, sudah kamu sudah jadi rentenir katanya, sambil guyon sama saya kan. Jadi saya tahun bilang, berapa itu? Itu tepatnya tahun 98. Oke, berarti Itu setelah SMP itu SMA beliau ke Balikpapan, saya di Samarinda, kuliah udah masing-masing. Saya kuliah di Jogja, beliau kuliah di sini. Lama nggak pernah ketemu, yang komunikasi baru itu 98 itu. Ketika Mas Nidia menawarkan pekerjaannya, Iya, menawarkan kalau mau beli kapal lewat kita lah kan gitu. Kita biayain alat berat segala macam kan. Jadi dari situ kemudian ketemu, komunikasi, kemudian ada reuni-reuni SMP 4 ya kan. Jadi kemudian dari situlah muncul komunikasi. Dulu saya kalau di mahasiswa di Jogja, saya di Jogja, Muhammadiyah Jogja, SD SMP saya, TK saya semua dari Kalimantan Timur. Kemudian dulu di Jogja aktivis di KPMKT, Keluarga Pelajar Mahasiswa Kaltim. Yang kemudian lama saya meninggalkan dunia organisatoris, kemudian saya menjadi profesional, saya berbisnis, masuk ke BFI Finance, otomotif. Kemudian ketemu Pak Rudi lah, kira-kira begitu. Yang kemudian ya udah saya memutuskan untuk hijrah. Saya nggak ngerti sama sekali terkait politik. Ya saya dengar-dengar tahu lah ya, tapi tidak mendalami ya. Nah kemudian disitulah kemudian 2019 alhamdulillah terpilih. Saya kerja setahun itu, memang setahun. Ternyata memang untuk menjadi perwakilan masyarakat ini perlu kerja keras juga, memang perlu mengenal masyarakat kita. Kemudian terpilihlah 2019. Nah dari proses itu saya menjadi anggota DPR Provinsi Kaltim, dan memang pada saat itu, setelah itu ada proses pemilihan ketua DPD Golkar Kaltim. Waktu itu Pak Rudi memenangkan kontes menjadi ketua Golkar Kaltim. Saya dipercaya beliau menjadi wakil ketua bidang pemuda dan olahraga. Ex officio menjadi ketua MPG Kaltim, Angkatan Muda Partai Golkar Kalimantan Timur. Nah kemudian dari situ saya masuk di Komisi 2 sebagai anggota waktu itu, berproses berjalan. Waktu itu masih ada Bang Mahyunadi ya kalau tidak salah ya, Mahyunadi ya, yang masih kemudian beliau maju ke Pilkada Kutim, yang kemudian waktu itu beliau sekretaris fraksi. Jadi tidak kemudian tiba-tiba saya masuk ke dunia politik kemudian jadi ketua, perlu proses dan perjuangan dan pembuktian juga. Jadi saya bukan berarti ketika ketua saya adalah Pak Rudi, sahabat saya, ya tentu saya juga harus membuktikan kinerja saya bisa kerja karena Pak Rudi tipikal orang yang memang semua by data dan memang semua baik kinerja. Dia tidak mau yang kemudian karena hanya perkenalan semata kemudian tapi tidak bisa kerja, dia juga tidak mau. Jadi dari situ setelah 1 tahun saya dipercaya menggantikan Bang Mahyunadi untuk kemudian jadi sekretaris fraksi Golkar Kaltim di DPRD Kaltim. Saya jadi sekretaris, dan alhamdulillah waktu itu terjadi struggle ya, proses pergantian ketua DPR waktu itu dengan Pak Makmur. Itu internal partai, dan alhamdulillah semua administrasi kan kita yang backup ya. Kemudian itu berjalan, dan kemudian 2,5 tahun kemarin terjadi rolling di DPRD. Waktu itu ketua Komisi 3-nya adalah Pak Hasan dari Golkar ya.
kemudian bergeser ketua komisinya Golkar itu ke Komisi 2. Jadi saya dipercaya partai untuk menjadi ketua Komisi 2 dan Pak Hasan kan jadi ketua DPRD Kaltim. Nah, jadi itu prosesnya seperti itu, tidak tiba-tiba atau kemudian saya tiba-tiba ujuk-ujuk karena mungkin dekat dengan ketua, enggak seperti itu. Karena semua by kinerja memang, ya alhamdulillah dipercaya. Dan berjalannya waktu, yaitu ada proses-proses yang dari teman-teman Paguyuban Jawa, sekarang saya jadi ketua IKA Pakarti Kota Samarinda, saya juga ketua Paguyuban Reok Kota Samarinda yang dari Ponorogo ya, saya juga jadi ketua. Dan di Perbasasi saya juga ketua umum Perbasasi Softball Baseball Kalimantan Timur, menggantikan Pak Rudi yang sebelumnya juga diketuai Pak Isran dan Pak Awang Faruk. Nah gitu. Ya, didoakan aja lah ya. Didoakan aja kan itu. Doakan apa? Ya, doakan aja ya pokoknya didoakan aja kan gitu. Artinya bisa mengikuti para senior-senior yang luar biasa gitu. Kira-kira begitu. Dengan Abang menyebut Awang Faruk, Ihsan, Rudi ini kan didoakan aja. Ya, artinya ya namanya doa aja boleh ya kan. Dan memang kebetulan itu memang ketua-ketuanya. Jadi saya bilang ya itu doa lah buat saya. Nah, jadi proses itulah kemudian apa namanya dipercaya juga. Saya juga kan sebagai dewan apa namanya pakar dan penasehatnya di JMSI juga, media juga. Jadi ya terima kasih juga buat teman-teman media yang memberikan kepercayaan juga. Ya, jadi kebetulan kalau dulu saya pegang jabatannya waktu di finance, saya ketua Kopasdi Gepak Kota Samarinda. Apa namanya, Samarinda Ulu, kecamatan waktu itu. Waktu di Kopasdi, di BEVI saya ketua Ormas Kopasdi Gepak di Samarinda. Yes. Kalau Samarinda Ulu. Bang, aku tertarik yang soal ini. Itu udah berapa lama di BFI? 15 tahun. Nah, itu kan itu kan kalau kita kerja di perusahaan tuh, hitungan itu adalah hitungan yang sudah senior dan sudah paham seluk-beluk banget. Dan kalau dalam posisi karir itu sudah masuk ke jenjang level yang meningkat kan? Nah, waktu itu terakhir saya di kepala cabang memang. Nah, itu. Kepala cabang. Berat memang. Untuk sampai ke sana kan capek tuh. Waduh, banget. Ya. Bukan capek aja, banget. 15 tahun. Apa dilemanya ketika saya mau dapat poin bagaimana seorang Nidya memilih-milih antara sebuah pekerjaan yang sudah stay banget itu sebagai kepala cabang. Ini kan baru nih sebagai dan diajak oleh Rudi. Pertimbangannya apa? Apakah begini, artinya sebenarnya saya nggak tahu ya, mungkin dihipnotis juga sama Pak Haji Rudi Masud juga mungkin ya waktu itu saya terhipnotis juga. Oh, beliau bisa. Artinya begini, saya melihat beliau, saya orang yang suka baca buku juga, saya juga suka mengikuti jejak-jejak orang sukses. Ada success story lah ya, kenapa orang bisa begini, kenapa orang bisa begitu. Dan kemudian ketika di BFI, nggak ada yang salah, no problem. Saya punya karir, alhamdulillah waktu terakhir saya kepala cabang Samarinda, saya keliling kepala cabang Bontang, pernah di Kukar, kepala cabang di Kutim, kemudian Balikpapan, dan terakhir saya pegang di kepala cabang BFI untuk Samarinda. Dan untuk salary dan lain sebagainya, saya pikir ya alhamdulillah lah ya. Tapi kemudian ketika melihat Pak Rudi, ya saya itu tadi terhipnotis juga, dan saya juga merasa tertantang juga gitu loh. Artinya beliau entrepreneur muda juga, ya kan, seumuran kan memang kan. Tapi kemudian kalau mau di apa namanya sandingkan, waduh, saya ketinggalan jauh. Makanya saya bilang ya, kalau kata pepatah itu kalau mau terbang seperti elang maka mainnya harus sama elang memang. Makanya saya waktu itu betul-betul memutuskan untuk, saya nggak tahu kenapa, tapi saya memutuskan dan saya believe sebenarnya. Saya believe bahwa pertama saya bisa, kedua memang saya believe Pak Rudi akan membawa saya ke arah yang lebih baik. Karena kalau saya lihat beliau punya motivasi, punya passion itu cukup kuat menurut saya. Yang kemudian itu membuat saya menjadi tertarik. Ya udahlah, sama-sama berpikir positif. Beliau positif, saya ikut positif, kami maju lah. Itu betul-betul ya dibilang gambling enggak juga lah ya. Tapi kita perhitung-hitungannya ada. Dan saya juga bingung sampai hari ini, saya juga belum pernah menanyakan Pak Rudi kenapa Pak Rudi kemarin ngajakin saya dan mempercayakan saya untuk maju ke pileg provinsi sebenarnya. Beliau banyak support saya lah. Lahir batin beliau support saya. Kira-kira begitu. Bermula dari menawarkan jasa penjualan kapal, hanya itu saja? Yes, awalnya itu. Saya telepon aja. Saya diketawain aja, ketawa, dia bilang begitu. Kan awalnya juga saya bilang, wah, ini orang kenapa aku diketawain gitu ya. Memang
lama nggak ketemu gitu. Nah ketika ketemu kami ada reuni lah. Waktu reuni itulah baru beliau. Itu sudah tahu ya kalau Bang Nidya ada di BFI dia. Yes, saya cerita. Saya profesional memang di BFI, bicara kami punya apa namanya market share penjualan mobil alat berat ya kan, pembiayaan dana motor, kemudian ada syariah rumah, ada alat berat kapal termasuk salah satunya. Kira-kira begitu. Apa Bang, kalau kita lihat sejarah kan ada yang sama seperti ini ketika Steve Jobs menawarkan kepada marketingnya Coca-Cola untuk gabung ke Apple. Yes. Dengan dia berkata, kamu mau ngurusin minuman seumur hidupmu atau mengubah dunia sama aku. Nah, apa kata-kata Mas Rudi yang mungkin buat Mas Nidya akhirnya gabung ke situ? Yes, jadi waktu itu makanya saya bilang, saya mungkin beliau pakai ilmu magic juga, saya nggak ngerti juga ya. Tapi magic word-nya beliau pada saat itu, dia bilang, Mas, pertama kamu harus hijrah. Oke. Itu dulu, karena memang dunia perleasingan ini, saya sudah kurang lebih 1 tahun terakhir memang saya sudah berniat untuk hijrah. Oke. Untuk hijrah dari dunia ya dunia finance lah ya. Saya mau hijrah dan kemudian dan saya yakin waktu itu saya punya bisnis yang kemudian bisnis saya rugi, memang rugi. Saya ditipu enggak sih ya, cuma enggak dibayar. Namanya apa itu ya? Nilainya ya lumayan lah ya. Nilainya waktu itu masih mungkin 3 sampai 3,5 miliar mungkin. Dan boleh di-share bisnis apanya? Jenisnya banyak. Ya salah satunya kan ada bisnis ya ikut teman-teman lah ya. Ada jual beli, dagang. Saya ikut-ikut begitu dan akhirnya tidak dibayar. Dan waktu itu saya berada di posisi yang betul-betul di bawah titik nadir memang. Bagaimana saya balikin uang segitu? Saya sudah gadai semua aset-aset saya, bahkan sampai hari ini pun masih macet dan memang harus saya selesaikan memang. Tapi in prinsip saya yakin bahwa insya Allah kalau memang ini benar dan ini rezeki saya, insya Allah Tuhan pasti bayar. Berarti keputusan itu berat banget dong. Sangat berat. Anda sudah stay dan Anda dalam kondisi titik nadir dan Anda memutuskan untuk ambil dunia baru. Yes. Itu sangat berat dan waduh. Cuma memang kan kita perlu daya ungkit ya. Semakin jatuh semakin anu. Ya, memang harus gitu. Kita kayak bola bekel memang. Semakin tertekan memang bagaimana kita terus melawan. Karena saya believe lah, saya yakin bahwa kalau kita benar dan itu rezeki saya, insya Allah Tuhan bayar. Dan hari ini saya buktikan. Kun fayakun lah. Kalau Tuhan tuh memang kalau dia mau ya dia dalam sekejap gitu. Ya hari ini saya bersyukur dengan di DPRD banyak hal yang saya bisa kerjakan untuk masyarakat Kalimantan Timur dan alhamdulillah secara ekonomi sih tidak ada masalah. Tinggal memang banyak hal-hal lain yang kemudian saya banyak harus belajar tentang politik ya. Tapi kalau bicara service, komunikasi, public komunikasi dan lain sebagainya, ya tentu saya sebagai kepala cabang banyak dilatih dan dididik juga, apalagi terkait integrity, terkait moral hazard, itu yang banyak kemudian saya dididik oleh BFI, kira-kira begitu. Tapi memang magic word-nya adalah dia bilang, Mas, dah kamu hijrah deh. Saya support katanya, kamu hijrah deh. Yang penting kamu ada niat katanya. Insya Allah ada jalannya. Saya sampai sekarang belum nanyakan juga, Pak Rudi kok Bapak yakin gitu loh dengan saya, dengan sahabat saya itu gitu. Sampai hari ini saya nggak berani nanya. Saya khawatir jawabannya nyeleneh-nyeleneh gitu. Saya khawatir aja. Berarti langsung kafah ya? Yes. Pokoknya yakin. Dan alhamdulillah BFI waktu itu, saya terima kasih juga buat BFI Finance ya, manajemen BFI Finance yang waktu itu mensupport saya sebenarnya. Saya waktu itu sudah mengundurkan diri, resign di 2019. Jadi waktu itu bos saya ingat betul namanya Pak Arta, bilang ya, bro nanti dulu bro, yang penting kinerjamu bagus. Kan di BFI itu kan bicaranya target bagus. Ketika ada targeting, ya kamu nggak usah resign dulu. Nanti kamu resign belum tentu jadi, dia bilang. Nanti kalau nggak jadi kan kamu tetap kerja di BFI, dia bilang begitu. Ini sambil ngolok sedikit memang. Saya agak gimana gitu, tapi tertantang juga, kira-kira begitu. Dari BFI sangat support. Jadi saya resignnya itu, saya dilantik bulan September, tanggal 1 September. Saya baru boleh resign, tanda kutip, akhir Juli 2019. Jadi saya sempat jadi pengangguran 1 bulan. Agustus saya nganggur, September saya dilantik. Kira-kira begitu. Terima kasih lah buat BFI. Oke, itu dia tadi ternyata
saya mau ngupas lagi lebih dalam soal titik nadir tadi dan yang lain-lain, tapi nanti kita coba masuk session 2 lah ya. Oke. Yang pasti kita sudah tahu kalau ternyata nih dia pernah kafah ambil keputusan berat ketika dia sedang dalam karir bagus dan akhirnya diajak untuk masuk ke Golkar. Yes. Jangan kemana-mana, tetap di Pojok Negeri Media. Jangan kemana-mana, nanti tetap di Political Media. Jangan kemana-mana, tetap di Political Media. Underway Talks, thank you. Oke, Underway Talks about ideas. Political Media kembali lagi, Bang Nidya belum kemana-mana. Di sesi 1 tadi soal titik nadir. Kalau soal itu menarik untuk dikulas, Bang. Kenapa Anda bisa sampai sebegitunya? Sampai harus kehilangan, apakah pihak sana yang tidak menepati janjinya atau gimana? Yang mana ini? Yang titik nadir ketika Anda merasa ketika ada yang bisnis tidak berhasil itu ya. Ya memang mungkin apa ya, bicara kerugian lah ya. Bicara kerugian, tapi memang ada tagihan yang memang harus diselesaikan, tapi ya tidak diselesaikan, ya udahlah. Itu resiko bisnis lah menurut saya, dan mau ditangisi juga tidak berubah. Doa saya kalau dulu, mungkin karena dulu saya ketua Kopas Gepak misalnya, saya turunkan orang-orang untuk kemudian bagaimana tagih misalnya. Bisa. Tapi kalau emang ya orangnya tidak mau bayar, kan orang kalau sudah tidak niat kan agak susah ya. Sehingga saya bilang ya udah, doa saya ganti hari ini. Waktu itu doa saya ganti. Doa saya adalah pertama mau dimudahkan rezeki orang tersebut, kedua dibukakan pintu hatinya untuk bayar. Kira-kira begitu. Ya enggak tahu lah, nanti kira-kira tiba-tiba setahun 2 tahun akan datang, tiba-tiba datang dan membayar kan gitu. Karena kalau enggak ya hitung-hitungannya nanti lah ya. Kira-kira. Tapi masih ada sampai sekarang ya? Ya masih ada. Oke. Karena beliau adalah termasuk teman dekat dari ketua DPD Golkar Kaltim, saya yakin pasti beliau banyak diajak diskusi juga soal Pilgub. Mungkin nanti Pak Rudi Masud bisa kita undang, tapi kita kulik dulu dari media. Untuk Pilwali dulu deh. Gimana? Sama Golkar gimana ini? Bau-baunya? Kalau hari ini sih, kalau untuk, karena saya dapilnya Samarinda ya, tentu nanti ya kita berharap lah ada pemimpin-pemimpin baru yang kemudian berasal dari Golkar pasti. Itu udah pasti secara politik ya kan. Kemudian waktu itu sempat ngobrol-ngobrol juga sama Pak Wali, sempat saya ketemu juga Pak Wali, Pak Aha, kemudian Mas Budi juga sempat ngobrol ya. Siapa tahu nanti 2024 kalau memang jadi pilkadanya 2024 kan, siapa tahu saya dibawa jadi wakil beliau, siapa tahu. Waktu itu sempat ngobrol-ngobrol begitu. Jadi sambil guyon-guyon waktu itu. Karena kan beliau itu juga, Pak Wali kan juga kolega kami di DPRD Provinsi Kaltim kan. Jadi begitu. Ya sambil guyon-guyon lah. Ya kita lihat lah nanti siapa kemudian Golkar yang bisa muncul dalam apa namanya skema kompetisi nanti di 2024 lah, kira-kira begitu. Tapi yang jelas sampai hari ini belum ada apa namanya nama-nama yang muncul atau diskusi khusus terkait ini, karena pasti apa namanya Golkar sendiri lagi fokus untuk persiapan pileg dulu ya. Pileg dulu tentu apa namanya isu-isu terkait ditunda dan seterusnya ya kita masih menunggu lah ya dari pusat lah ya. Tapi yang jelas kita fokus dulu untuk persiapan pileg tentunya. Pileg Pilpres ya? Yes, pileg Pilpres betul. Kalau dilihat memang pileg Pilpresnya duluan sih ya daripada pilkadanya. Yes. Nah yang menjadi menarik adalah sebenarnya Pilgub. Kalau nggak salah di Rapimda terakhir tuh nama Pak Rudi sudah oh ya, waktu Rapimda yang ada di Balikpapan ya, ya itu semua DPD 2 memang memutuskan untuk mencalonkan beliau. Cuma kan memang hari ini tentu semua mekanisme partai, baik itu dari DPD 1 Kaltim dan DPP, tentu kita masih menunggu arahan lebih lanjut. Tapi yang jelas terakhir saya diskusi dengan Pak Ketua Harum, fokus dulu kepada pileg memang, karena kan biar bagaimanapun
misalnya untuk maju ke gubernur misalnya, tentu kan nanti apakah kursi pileg yang lalu atau pileg yang akan datang 2024. Nah, itu kan tentu kita fokus dulu supaya Partai Golkar tetap menjadi leader lah ya untuk kursi terbanyak di Kaltim. Itu dulu yang penting. Kemudian yang kedua, kalau terkait tadi bicara Pilgub, beliau belum ada membahas secara specifically, belum juga belum juga membahas terkait pencalonan dan lain sebagainya, karena memang semua menunggu arahan dari DPP sambil menunggu ini. Memang jawabannya kelihatan klise, tapi memang faktanya hari ini mungkin kalau yang baliho-baliho misalnya ada Pak Rudi itu kan di bawahnya juga kan DPR RI ya masih ya. Nah, kira-kira seperti itu, sehingga masih sangat masih sangat dini untuk kemudian bicara terkait Pilgub, walaupun memang hari ini tentu sudah mendekati waktu ya. Ini memasuki tahun-tahun politik, tapi ya memang terlalu prematur hari ini kalau mau bicara itu. Tapi memang banyak masyarakat yang juga menanyakan untuk pencalonan ini ya. Kita masih banyak lah ya calon-calon yang ada, misalnya yang diusung hari ini di masyarakat kan banyak muncul polling-polling misalnya. Ada Pak Isran Nur misalnya. Walaupun Pak Isran Nur hari ini kan juga misalnya berstatement fokus untuk menteri atau wakil presiden misalnya, ya kan? Kemudian ada Pak Andi Harun misalnya yang digadang-gadang akan maju juga di Pilgub misalnya, termasuk juga Pak Rudi Mas'ud misalnya, atau beberapa tokoh lain misalnya. Ya, hari ini belum ada yang specifically ya, menurut saya belum ada yang specifically menyatakan misalnya saya maju Pilgub, itu belum ada. Ya tentu ini ya mungkin semua masih wait and see semua ya. Siapa tahu ada yang bisa kolaborasi ya, ada yang bisa koalisi dan lain sebagainya ya. Kita lihatlah nanti. Tapi hari ini saya pastikan diskusi-diskusi ringan udah pasti, tapi masih fokus kepada bagaimana kita memenangkan, Partai Golkar ini memenangkan kursi pileg dulu di Kaltim dan tetap mempertahankan posisi sebagai leader lah, kira-kira begitu. Waduh, politisi banget di bahasa. Yes. Tapi dalam internal sendiri itu sadar nggak kalau posisi Rudi juga menjual sebagai, kalau kita lihat menuju. Oh, kalau itu kita udah pasti, karena kan ada survei-survei internal juga partai yang kemudian dilakukan, baik itu dari DPP maupun DPD 1. Ya tentu dengan perolehan suara beliau pada saat pileg kemarin ya menjadi tertinggi dalam sejarah ya, 100 hampir 140 misalnya, itu juga menjadi modal. Dan kami selaku kader partai tentu kami akan dorong, tentu seperti itu. Tapi dari beliau sampai hari ini belum secara gamblang kemudian state seperti apa belum. Tapi intinya dari hasil musyawarah kemarin sudah kita akan mengusung ketua DPD kita untuk kemudian maju di Pilgub nanti. Pembicaraan wakil belum ada juga ya? Belum ada, sampai dengan hari ini sih belum ada. Isu-isu soal Hadi masuk? Kalau bicara Pak Hadi, ya hari ini kalau bicara Pak Hadi kan saya dengar beliau mau DPR RI. Iya, DPR. Yes. Kadang gelora kan? Yes, DPR RI. Kemudian kalau untuk apakah beliau nanti ada komunikasi ya, saya pikir Partai Golkar membuka komunikasi ya. Partai Golkar partai yang kemudian ya terbuka lah untuk membuka komunikasi kepada siapapun ya. Silahkan aja untuk berkomunikasi. Karena gini, banyak pengamat ini yang menilai bakal ada head to head nanti di Pilgub ini, dan ada kemungkinan head to head Pak Ihsan adalah pihak dari Masud. Yes. Iya. Tidak tahu kenapa, apakah kita belajar dari, kan kalau kita mundur ke belakang ketika pemilihan ketua DPD Golkar, yes. Ihsan itu termasuk salah satu yang juga mencalonkan untuk maju ya. Yes. Kemudian statement-statement Pak Gubernur kemarin ketika ada gonjang-ganjing ketua Dewan juga seperti arahnya mensupport kepada Pak Makmur. Nah, publik membacanya ini adalah awal menuju ke sana nih. Ini gimana melihatnya? Artinya kita tidak bisa menafikan juga ya. Dan saya tidak bisa bicara iya atau tidak, karena ini sifatnya adalah prediksi ya. Ya bisa-bisa aja terjadi. Tapi kalau memang melihat dari trennya, melihat dari sejarah, memang
perebutan ketua DPD 1 Golkar itu memang ada 3 nama waktu itu, Pak Rudi Masud, Pak Isran Nur, dan Pak Makmur. Kita sampai malam itu itu sampai malam itu, dan saya terlibat langsung memang dalam proses proses pemilihan itu. Memang cukup ketat waktu itu. Tapi ya apapun yang terjadi nantilah ya kita lihat, tapi ya mudah-mudahan semua damai lah ya, semua damai. Siapa tahu bisa duduk bareng, ngobrol. Kan ini karena belum kopi aja mungkin. Nanti mungkin saran saya ya kepada petinggi-petinggi negeri ini ya, terutama Kalimantan Timur ya harusnya mungkin teman-teman dari politikal juga mungkin bisa bikin trigger lah ya untuk bisa ngopi bareng gitu. Kan enak juga nih ya. Datang petinggi-petinggi Kaltim gitu kan ya. Kira-kira begitu, Mas. Kalau dilihat Bang, ini kan kalau secara mesin politik dengan ada 2 Golkar sudah unggul ya di zaman Yahudi. Pertama saya lihat mendapatkan ketua DPD 1, kemudian juga bisa dibilang pemilihan ketua Dewan Kaltim kan juga berhasil mendapatkan barisan, bisa dibilang seperti itu. Mesin partainya apa tipsnya, atau mungkin bagaimana posisi Golkar saat ini dengan diisi kepemimpinan Pak Rudi Masud? Stylenya gimana sih? Iya, kalau mau bicara style ya beliau kan hari ini adalah orang muda yang memang mindsetnya adalah bagaimana segala sesuatu itu berjalan dengan mekanisme yang benar. Itu satu. Rule of the game-nya dijalankan. Kemudian memang beliau salah satu orang yang saya tahu adalah visioner memang. Beliau adalah seorang entrepreneur yang sangat sukses sekali. Banyaklah makan asam garam. Yes, dan dari sisi religius juga beliau sangat religius memang. Banyak hal yang kemudian saya contoh dari beliau. Walaupun tidak semua bisa saya kejar lah ya, tapi memang bagaimana kemudian beliau ngedrive partai ini, memang beliau coba merangkul semua tentu ya, dari kaum muda, kaum senior-senior, tentu beliau mencoba untuk merangkul semua. Mungkin kalau awal-awal masih terjadi gesekan itu wajar lah ya, artinya perlu penyesuaian. Tapi hari ini sudah berjalan berapa tahun ini, saya pikir on the track kan? Udah sangat baik sekali. Beliau juga beliau salah satu orang yang kemudian akan menghargai orang-orang yang mau bekerja, dan memang beliau menurunkan supaya kita ini memang punya fighting spirit memang. Beliau sangat suka orang-orang yang punya passion dan fighting spirit untuk kemudian maju. Jadi kalau mau lawan gitu ya? Yes, artinya bahasanya ya dalam kontestasi ya, kalau memang kita harus bertempur ya kita bertempur, kontes ya. Tapi setelah itu ya udah. Namanya kontes kan memang ada arenanya, yang kemudian kalau sudah selesai ya sudah. Kita bicaranya karena berpolitik ini kan bagaimana kemudian kita bisa jalan bareng lah, sinergis lah kan gitu. Tapi pada saat memang waktunya kita berkontes ya kita fight. Kita fight dalam artian ini ya berusaha menang pastilah ya. Perusahaan kita pasti berusaha menang. Nah, itu yang beliau tanamkan ke kami ya, tentu dengan fighting spirit dan etos kerja yang kemudian selalu disampaikan ke kami, termasuk juga bagaimana mengelola silaturahmi juga dengan teman-teman partai lain ya, tentu ini kita terus jalankan kok. Beliau juga komunikasi juga baik dengan ketua-ketua partai ya kan. Kemudian supporting ke kami juga hari ini beliau cukup all out lah ya. Beliau sangat cinta terhadap Golkar Kaltim, tentu bisa dilihat dari berbagai macam hal yang kemudian dilakukan beliau, terutama untuk juga masyarakat Kaltim lah ya. Kira-kira begitu. Fighting spirit itu seperti yang ditunjukkan ketika akhirnya sukses menjadi ketua dewan. Maksudnya apakah fighting spirit itu juga ditunjukkan Bang Rudi ketika dalam proses memimpin organisasi? Ada beberapa hal-hal yang... Oh yes, artinya fighting spirit ini dalam hal yang begini. Misalnya contoh, misalnya kemarin ada keputusan partai, itu kan keputusan dari DPP kan, kemudian mengganti ketua DPR misalnya. Itu kan internal partai lah ya. Ya beliau laksanakan, apapun resikonya beliau laksanakan. Artinya memang harus ada fight-nya, walaupun memang ada, misalnya ada riak-riak clash sedikit. Ya, kemudian ada gugatan-gugatan, ya beliau fight. Karena memang ini perintah dari DPP. Ini salah satu contoh. Yang kemudian
pemenangan sebagai ketua DPD 1 itu kan juga melalui fighting spirit ya. Fighting spirit itu kan ya macam-macam kan, ikut kontes ya kan. Kemudian bagaimana merebut suara-suara dari DPD 2 se-Kalimantan Timur itu kan perlu daya dan upaya ya. Nggak bisa kemudian kita, apalagi untuk partai sekelas Golkar. yes. Yang kemudian memang Golkar yang kemudian partai, boleh saya bilang partai tertua dah ya. Iya. Salah satu partai tertua yang kemudian sudah banyak tokoh-tokoh di situ. Iya, banyak tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh hebat yang kemudian sudah banyak makan asam garam kehidupan berpartai, berpolitik ya. Tentu kami, terutama saya juga banyak belajar lah ya. Banyak belajar ketika saya masuk ini, betul-betul saya menghadapi, waktu itu saya ingat betul saya menghadapi proses pemilihan ketua DPD 1 itu. Saya salah satu orang yang kemudian dipercaya beliau untuk ngedrive administratif dan lain-lain. Kemudian komunikasi dengan teman-teman di Golkar, saya salah satunya. Kemudian dilanjut dengan proses pergantian ketua DPR sebagai sekretaris fraksi. Itu waduh, itu memang pengalaman yang sangat berharga buat saya. Dan ya tidak semua orang memang bisa, maksudnya tidak mendapatkan kesempatan itulah. Saya sangat bersyukur lah, kira-kira begitu. Berarti solid mungkin ya unggulannya Udi, selain yang tadi itu harus solid, punya tim yang dia yes, tim yang harus solid. Harus solid. Ya tentu ya kita kan mau menang ya. Iya. Kalau bicara kontes politik kita harus menang, kan begitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Satu lagi deh. Untuk Kukar gimana? Saya dengar Pak Hasan ya. Nah, itu kalau itu saya bukan dalam kapasitas nih mau bicara itu ya. Kalau bicara Kukar, ya nanti tentu bolehlah diundang nanti Pak Insinyur Haji Asharuddin Mas'ud, boleh diundang lah. Kalau di Kukar saya tidak dalam kapasitas untuk statement, tapi beliau adalah ketua DPD Golkar Kukar ya. Ya tentu nanti kita lihatlah apa mekanismenya di sana. Apakah ini pertanyaannya kan pasti mau jadi bupati kah, kan begitu ya? Atau masih tetap di DPR kah, ya kan begitu ya. Tentu nanti silakan teman-teman dari Political ID untuk bisa undang beliau lah. Ya, nanti saya fasilitasi lah. Siapa tahu beliau bisa hadir, kan nanti saya fasilitasi. Ya, ada hal menarik tadi soal yang saya tanyakan dan mungkin belum banyak terekspos secara gamblang terkait head to head ya. Adanya kemungkinan incumbent versus Masud yang kita nggak tahu berjalannya waktu, silakan kita lihat sendiri nanti. Kita hanya membacakan aspek kemungkinan itu. Jangan kemana-mana, tetap di Politika Media. Underway Talks bersama Nidia Listino. Thank you. Oke, Underway Talks, Politika Media masih setia Mr. Nidia Listiono, alumni SMP 4 Samarinda yang kini menjadi Ketua Komisi 2 DPD Kaltim. Soal Komisi 2 handle ekonomi. Yes, PAD. Saya masuk ke perusahaan daerah, Bang. Kalau saya lihat ke belakang itu cuma Bang Kaltim Tala nih yang saya lihat masa on the track dalam satuan PAD-nya. Kayak beberapa perusahaan lain seperti mungkin MMP, kemudian MBS, ada yang paling parah itu Silva. Itu satuan PAD-nya cuma jutaan terakhir itu. Potret Pusda Kaltim sendiri kalau makronya seperti apa? Baik. Mungkin saya pertama bicara makro dulu ya. Bahwa saya selaku Ketua Komisi 2 di 2 tahun setengah terakhir masa jabatan kami, ya dalam prosesnya sebenarnya secara makro tadi sudah disampaikan bahwa dari keseluruhan Pusda kita memang ada beberapa yang memang hari ini tanda kutip merugi, kemudian yang mati suri, bahkan ada beberapa, ada direksi yang kemudian kemarin ditangkap misalnya oleh Jati APH ya, aparat penegak hukum. Kemudian kami selaku Komisi 2 ya, tentu fungsi monitoring kami berjalan. Salah satunya kami lakukan
rapat dengar pendapat juga, yang disertai juga kami mengundangnya Biro Ekonomi dan Asisten 2 yang membidangi ya. Dan terakhir kami di rasanya bulan Januari atau Februari, kami rapat kerja bersama dengan asisten yang membidangi dan Biro Ekonomi dan seluruh jajaran direksi Prusda. Kami undang hadir di Balikpapan, yang kemudian message-nya adalah bagaimana Prusda hari ini dengan komposisi direksi yang baru ya. Mereka kan baru kemarin ya, berapa tahun lalu kan baru terpilih tuh. Yang kemudian kami sempat juga memprotes kenapa waktu itu pelibatan, walaupun secara aturan main di PT misalnya, ya DPRD nggak bisa masuk dalam ya, karena ada RUPS dan lain sebagainya. Yang menurut saya ya memang harus banyak pembenahan, dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus turun, harus bidder. Memang bidder itu artinya hadir, on hand, yang kemudian harus dimonitoring berapa modal yang kemudian sudah ditanamkan, ya kan, kemudian pergerakan profit misalnya, kesehatan perusahaannya misalnya. Dari beberapa yang saya perhatikan itu ada misalnya perusahaan yang hari ini terus merugi misalnya. Ya ini maksud saya pemerintah ambil tindakan. Apakah kemudian Prusda-Prusda kita ini yang terus merugi ini masalahnya apa sih? Contohnya kayak seperti Aku itu. Nah, PT Aku itu kan malah mati suri, PT Aku. Jam Krida hari ini ya karena dia tupoksinya tujuan dibuat itu untuk penjaminan, maka dia tidak profit oriented lah ya, tidak profit oriented. Karena dia penjaminan untuk usaha-usaha kecil menengah lah ya. Nah, maksud saya ya misalnya kayak kelistrikan misalnya hari ini, saya masih mendengar banyak keluhan dari para karyawan, katanya belum dibayar katanya, atau kemudian pihak-pihak ketiga yang kemudian supporting bahan baku yang kemudian sampai hari ini belum terbayar misalnya. Ya maksud saya informasi itu kan saya harus klarifikasi kembali ke teman-teman di kelistrikan, apakah benar, nilainya berapa. Maksud saya kalau memang itu benar dan kemudian hari ini teman-teman masih misalnya apa sih sebenarnya potensi bisnisnya? Kalaupun perlu diinjek dana, ya hari ini kan harus ada business plan lah. Harus ada, ya mereka harus membuat hitung-hitungan kan, berapa potensi yang kemudian ketika ada injek modal, kemudian mau profit berapa di waktu kapan. Nah kemudian ini menyelesaikan masalah enggak? Nah ini yang kemudian saya menyarankan untuk Biro Ekonomi, pemerintah dalam hal ini lah ya, pemerintah Kaltim membuat tim task force lah ya. Task force itu memang berisi orang-orang yang memang ahli di bidang bisnis, yang kemudian ahli untuk kemudian bagaimana mendevelop sebuah bisnis untuk bisa menjadi profitable misalnya. Jadi benar-benar dilakukan apalah. Kalau dulu kami di BFI itu namanya DAILO. DAILO itu daily activity kami setiap hari itu dimonitoring apa sih yang dikerjakan idealnya seorang kepala cabang misalnya, apa sih yang dilakukan idealnya sebuah perusahaan ini dengan bidangnya yang hari ini aneh juga. Kemudian kita sebagai Prusda yang ada di Kalimantan Timur tentu punya privilege pasti. Yes, karena kita punya pemerintah kan gitu. Maksud saya cobalah pemerintah ini benar-benar melakukan action plan yang tepat sasaran dan terukur. Dan saya juga sampaikan, kalau dari awal kan saya sudah sampaikan juga semua ke teman-teman Prusda. Kalau Anda mampu, ya Anda tunjukkan dengan angka-angka. Hari ini minus berapa, besok jadi positif berapa. Hari ini positif berapa, besok positif berapa lagi. Sehingga ada progres pergerakan. Tapi kalau kemudian Anda tidak bisa melakukan itu, dikasih tahu dong kendalanya apa. Kami tidak punya modal katanya. Loh, kalau kemudian Anda tidak punya modal, terus Anda mau daftar di situ, ketika Anda masuk, Anda kan punya action plan. Misalnya minta penambahan modal, ya minta penambahan modalnya berapa, angkanya berapa, kapan, hasilnya seperti apa, ya tentu kan harus diungkap semua. Nah jadi itu yang kemudian kami saat terus kritisi, bahkan kami juga mendapatkan surat kaleng dari masyarakat bahwa di Prusda itu banyak titipannya lah, kemudian enggak becus kerja lah, dan lain sebagainya. Ya maksud saya juga masyarakat juga, yuk kita sama-sama proaktif untuk sama-sama monitor, memberikan masukan lah ya. Dan teman-teman dari Prusda juga saya sampaikan, tidak boleh baper, karena memang hari ini masyarakat kan tentu menginginkan
Prusda yang kemudian dibiayai oleh APBD, oleh uang masyarakat Kalimantan Timur, tentu berharapnya menjadi sehat dan menjadi profitable pasti. Ujung-ujungnya kan seperti itu. Walaupun mungkin ada bidang-bidang tertentu yang kemudian tidak non-profitable misalnya. Tapi bagi saya hari ini dengan asisten yang baru Pak Ujang dan Kepala Biro Ekonomi Pak Iwan, saya pikir beliau dua ini cukup cakap lah ya untuk bidang ini. Dan saya yakin mungkin dalam waktu dekat artinya bisa memberikan perubahan yang signifikan. Yang mudah-mudahan teman-teman direksi juga bisa, direksi Prusda juga bisa memanfaatkan momentum ini, bisa bersinergis, berkolaborasi. Tapi kalau mau bicara BPD tadi, monitoringnya kan banyak tuh, ada OJK, ada Bank Indonesia, yang kemudian rasio kecukupan modal, NPL dan lain sebagainya, ya tentu ini kan termonitor dengan baik ya. Tapi bagaimana dengan Prusda-Prusda lain? Hari ini misalnya MBS bicaranya adalah kerjasama misalnya dengan Pelindo misalnya, di KKT dan lain sebagainya. Saya pikir kan di Balikpapan ya. Saya pikir kan kita tidak boleh berpuas diri dulu dengan misalnya yang sudah profitable, ya kita jangan berpuas dulu. Kita harus hitung rasionya juga. Sampai kapan itu? Pertama long life-nya oke. Apakah ini sustain? Yang kedua, rasionya bagaimana? Jangan sampai kemudian ketika kita punya modal 1 miliar, kemudian 1 bulan kita untung 10 juta, itu banyak. 10 juta banyak, yes, tapi ternyata modalnya 1 miliar. Maka kalau dipersentasikan, ya kan cuma 1% berarti. 1%. Sama hari ini teman-teman misalnya, ada yang untung misalnya 100 miliar, modal Anda berapa? Kan begitu, maksud saya hari ini kita sama-sama untuk terus mengkoreksi bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan kita bisa terus survive, termasuk juga kemarin yang MMP misalnya ya kan, menerima PI 10% dari Blok Mahakam, ya tentu pemerintah harus wise juga. Misalnya perusahaan itu menjadi penerima, kan dia punya anak perusahaan tuh, MMP kan punya anak perusahaan yang kemudian perlu modal untuk berbisnis, ya udah dikasih aja dia modal, kemudian dihitung berapa sih modalnya, berapa sih untungnya, ya kan. Mereka harus bicarakan rencana bisnisnya, renbisnya kepada pemerintah, dan saya harapkan semua bisa disesuaikan ke Komisi 2. Kadang-kadang kalau tidak disesuaikan kan susah juga. Mereka bilang, Pak, kami RUPS-nya begini, kami harus ke Biro Ekonomi dulu dan seterusnya. Ya, hari ini sih saya pikir komunikasi sudah bagus, dan saya optimis laku Ketua Komisi 2 2024 nanti APBD kita minimal 20 triliun minimal. Dan saya sih prediksi saya bisa jumping sampai 25 sampai 30 triliun. Kan luar biasa itu. Ya ini optimis loh ya. Karena hari ini Komisi 2 terus menggedor juga ya, Bapenda, Bu Ismi, kami kejar-kejar terus supaya bagaimana sumber-sumber potensi pendapatan kita bisa terus dimaksimalisasi ya, perusahaan-perusahaan kita. Dan saya lagi minta data terakhir terkait tadi apa yang ditanyakan, berapa sih yang sudah store, ya nilainya berapa sih, itu lagi kita minta datanya. Karena kalau yang begitu kita bicaranya by data. Kira-kira begitu, Mas. Kalau secara Abang kan banyak bekerja 15 tahun di ekonomi di BFI, yes. Bang. Ini kalau misalnya beberapa pusda yang sudah bisa kita katakan on the track, Bang Kaltim, kemudian mungkin MBS dengan usaha KKT-nya sudah mulai agak jalan. Untuk pusda-pusda lain yang ini persoalannya di SDM, alur kerja, culture kerja, atau apa? Masalah besar yang harusnya sebaiknya dibenahi. Iya, kalau menurut saya secara sepintas ya, karena kan nggak fair kalau kemudian mau menemukan apa masalahnya. Memang tentu saya bilang tadi perlu ada tim task force tersendiri masuk ke dalam manajemen untuk kemudian dideteksi secara langsung. Itu yang benar sebenarnya. Sama lah kayak dokter itu kan, ketika dipegang panas misalnya, dipegang aja panas, ini penyebabnya apa? Maka kan harus dicek-cek dulu, periksa darah dan seterusnya. Nah, hari ini kalau secara kasat mata misalnya, ya tentu kita bicaranya adalah manajemennya tentu perlu harus diperbaiki semua. Kedua, kalau mau bicara yang lain, kita bicaranya integrity, bicara SDM-nya, bicara manusianya. Nah, bicara skill set dan mindset misalnya, bicara integrity, bagaimana kemudian semua bisa terintegrasi, semua bisa melihat apa ya. Ketika bicara Prusda ya bicaranya kan bisnis, bagaimana melihat peluang,
bicara opportunity ya, bicara ada supply ada demand ya tentu ini perlu apa namanya orang-orang yang memang mengerti bisnis. Nah jadi bukan berarti saya bilang bahwa teman-teman tidak ngerti bisnis, bukan. Artinya tadi pertanyaannya adalah bagaimana, apa sih sebenarnya Bang yang menjadi masalah perusahaan-perusahaan ini yang kemudian hari ini masih mati suri misalnya atau belum profit misalnya. Saya bilang, saya perlu sampaikan bahwa pemerintah perlu terjun langsung. Dia tidak boleh terima reporting aja, tidak boleh. Karena hari ini kan Komisi 2 hanya terima reporting. Pak ini kami ini Pak perlu dana ini Pak, kami rugi karena bisnis ini. Nah perlu ada tim audit yang dibuat untuk kemudian memastikan, make sure selain kita punya BPK misalnya, perlu di make sure buat tim tadi masuk ke dalam ini penyakitnya apa. Jangan sampai kita salah mengidentifikasi misalnya. Ternyata SDM-nya sudah support semua, mumpuni semua. Bahkan teman-teman itu kan sudah lulusan mana-mana semua. Tapi ternyata faktanya misalnya, oh ternyata modalnya tidak ada barang ini. Masih menunggu dan seterusnya. Ya saya pikir ini perlu komprehensif menurut saya. Jadi saya bilang sekali lagi, saya saran kepada pemerintah untuk segera menurunkan tim yang memang untuk menganalisis, ya analisis SWOT lah ya, apa strength-nya, weakness-nya, opportunity, kemudian bisa kemudian membuat disposisi terkait apa namanya, bagaimana menyehatkan perusahaan-perusahaan ini. Tentu masing-masing beda penyakit, tentu masing-masing beda treatment. Untuk penyembuhannya, beda obatnya. Nah maksud saya, yuk kita sama-sama temukan apa penyakitnya dan kita carikan apa namanya jalan keluarnya, obatnya. Kira-kira begitu. Oke, task force. Terakhir Bang, saya ini lama nggak turun soal PI gimana Bang? PI, ya hari ini PI berjalan aja. Cuma kan itu ada tambahan itu PI yang blok mana saya lupa tuh namanya tuh. Tapi lagi diproses. Ada penambahan itu ya. Kan kemarin sempat diisukan mau hilang kan itu. Tapi lagi diproses terus, saya kejar terus itu. Jangan sampai itu PAD kita hilang. Ya kan begitu? MMP Bang ya? Yes. Nah, tapi kan sekali lagi, kami di Komisi 2, secara tupoksi, kami kan proses pengawasan nih. Kadang-kadang banyak juga masyarakat yang protes-protes. Kok Komisi 2 maksudnya terlalu jauh misalnya. Nah itu juga kan menjadi ini juga, menjadi trigger kami juga. Makanya kami kalau mau panggil, kami panggil dulu Biro Ekonomi. Karena kan itu di bawahnya Biro Ekonomi dan asisten yang membidangi kan, makanya kami panggil juga. Kan gitu, kami kesannya kami overlap, padahal inilah tugas fungsi kami sebagai monitoring. Terus siapa lagi yang mau monitor? Kalau kemudian kami tidak monitor, makanya saya selalu cerewet urusan beginian. Tapi sekali lagi ingat ya, optimis saya, insya Allah mudah-mudahan lah ya, kita berdoa aja. 20 triliun. Minimal 20 triliun, minimal 2024. Karena kan 2023 ini lagi happy-happynya Kaltim ini. Yes, lagi ya kita dapat reward karbon itu ya, reward karbon lah ya, kan reward namanya ya. Dan hari ini memang bisnis itu sudah berubah. Kalau dulu kita punya ini teman-teman kalau punya tanah yang mungkin ada 10 hektar begitu ya, hijau itu. Kalau dulu kita mau cari duit, kita tebang dulu kan, kita jual tanamannya, kayunya, terus setelah itu kita keruk-keruk dalamnya, batunya kita keluar baru kita jual kan. Hari ini dibiarkan dapat duit. Ya, dengan emisi karbon itu, tapi harus dihitung bener tuh. Memang ada hitung-hitungannya, karena itu katanya teman-teman sih, ini kayak ngitung apa ya? Kasat mata kan dia. Ya kan karbon ya. Kesannya ya sama kayak polusi udara lah ya. Polusi udara itu kan karena kelihatan ada yang gelap, ada yang hitam, ada yang putih, sehingga kasat mata bisa lihat kalau emisi ini kan ada perhitungannya memang. Dan mudah-mudahan ya ke depan teman-teman yang punya banyak lahan ya jangan ditebangin lah, kira-kira begitu. Oke, cukup dulu Bang. Siap. Menarik. Nanti mungkin kita akan lanjutkan lagi soal politiknya. Saya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi kita sudahi dulu. Bang Nidya Listiono, Ketua Komisi 2 DPD Kaltim, Ketua Umum Pebasasi Bang ya. Yes. Kaltim, dan sampai jumpa lagi di Underworld Talks Political Media. Terima kasih banyak Bang. Oke, thank you. Thank you. Political Media.